saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan pengembangan vaksin. Sampai saat ini, para pakar di Indonesia yang berasal dari universitas dan lembaga riset dari berbagai disiplin ilmu masih bekerja keras dalam menyelesaikan berbagai tahapan pengembangan vaksin. Pertama, dalam alur pengembangan vaksin, saya ingin menyampaikan proses awal yang harus dilakukan, yaitu adalah penelitian dasar. Pada saat penelitian dasar ini sebenarnya kita menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu yang biasanya dipakai, yaitu ilmu sains dan biomedis. Dan di dalam penelitian dasar ini biasanya kita meneliti tentang virusnya, kemudian sel-sel yang terkait dengan virus tersebut, kemudian sel-sel yang diinfeksi oleh virus ini kemudian diperbanyak. Dan kita ingin melihat sel-sel yang diperbanyak ini bagaimana reaksinya, kemudian diekstraksi virusnya dalam jumlah yang lebih banyak. Dan proses ini biasanya sudah mulai dilakukan pembuatan vaksin dalam jumlah yang terbatas. Kemudian setelah penelitian dasar ini, dilakukan uji preklinis sebelum masuk ke uji klinis. Apa itu uji preklinis? Sebenarnya uji preklinis itu memastikan bahwa vaksin yang dibuat itu diuji dulu di dalam sel dan nanti bisa dilanjutkan dengan pada hewan percobaan. Dan itu sering disebut sebagai studi in vitro dan in vivo. Dan tentunya dalam uji ini untuk mengetahui keamanan bila nantinya diujikan pada manusia. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa uji preklinis itu untuk memastikan bahwa vaksin ini nanti aman apabila diujikan pada manusia. Sebelum dipakai harus diujikan dulu pada hewan. Dan selanjutnya proses ini kita ingin memastikan dalam pengembangan vaksin ini di dalam ujinya, kita ingin memastikan bahwa sel-sel atau badan sel yang dimatikan dari virus ini diambil dan dimodifikasi mungkin supaya bisa menjadi bahan vaksin yang tepat sebelum diuji pada uji preklinis tersebut. Dan setelah proses uji preklinis ini nanti tuntas, maka baru dan hasilnya aman, maka baru dilanjutkan dengan uji klinis. Dan uji klinis ini ada beberapa fase. Ada 3 fase. Yang pertama adalah uji klinis fase 1. Kita memastikan studi ini pada manusia dengan jumlah sampel minimal 100. Dan ini untuk menilai dan memastikan keamanan pada manusia, serta menilai farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi bagaimana proses vaksin itu tersebut masuk kepada manusia dan melalui proses farmakokinetik dan farmakodinamik. Dan di dalam uji klinis fase 1 ini untuk menentukan rentang dosis aman. Jadi pertama sudah diuji preklinis pada hewan percobaan untuk memastikan bahwa itu aman untuk manusia. Yang berikutnya lagi adalah uji klinis fase 1 juga memastikan keamanan dosis pada manusia. Selanjutnya masuk ke uji klinis fase 3. Pada fase 3 studi pada manusia ini biasanya jumlah sampel yang dipakai biasanya antara 100 sampai dengan 500 orang. Dan ini kita ingin memastikan dan menilai bahwa keamanan pada manusia itu dapat tercapai dan menilai efektivitasnya. Serta kembali lagi menentukan rentang dosis optimalnya dan menentukan frekuensi dari pemberian dosis yang paling optimal serta menilai efek samping jangka pendek. Jadi kita pastikan di dalam uji klinis fase 3 ini ada beberapa hal yang diuji, yaitu keamanan, efektivitas, rentang dosis yang optimal, kemudian frekuensi pemberian dosis optimal, serta efek samping jangka pendek. Berikutnya baru setelah lolos uji klinis fase 3, masuk ke uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3 ini
adalah biasanya dilakukan pada jumlah sampel minimal 1.000 sampai 5.000 orang, dan ini tujuannya adalah menilai dan memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi risiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Dan apabila uji klinis fase 3 ini tuntas dan hasilnya memuaskan, maka akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase persetujuan. Di dalam fase persetujuan ini kita pastikan dapat persetujuan dari lembaga pengawas obat dan makanan serta kesehatan. Di dalam proses ini tentunya apabila semuanya sudah berjalan dengan baik, maka bisa masuk ke dalam proses persetujuan yang dilanjutkan dengan pembuatan vaksin dalam jumlah besar. Jadi ini adalah rentetan alur pengembangan vaksin mulai dari penelitian dasar, uji preklinis, uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, uji klinis fase 3, kemudian persetujuan, baru produksinya. Oke. Baik, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa virus corona ini dapat menyerang baik manusia maupun hewan. Coronavirus ini mulai menyerang manusia sudah sejak tahun 1960-an, dan sampai saat ini sudah terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia, dan jenis terbaru yang ditemukan ialah SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19. Sedangkan COVID-19 ini merupakan infeksi yang baru, dan sampai saat ini ilmuwan dan para ahli sedang mencoba mengenali karakteristik penyakit ini, dan masih terus berlangsung. Riset ini untuk mengenali karakteristik virus penyebab COVID-19 yang digunakan sebagai dasar pengembangan vaksin. Proses pengadaan vaksin dilakukan melalui tahapan yang kompleks dan melibatkan berbagai kementerian maupun lembaga negara serta BUMN. Oleh karena itu, Presiden telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Penting untuk diketahui, hingga saat ini belum ada negara di dunia yang sudah memproduksi vaksin COVID-19 secara massal. Sampai saat ini, Indonesia terus melakukan upaya untuk melakukan pengadaan vaksin ataupun memproduksi vaksin secara mandiri. Dan melihat peran penting dan dampak yang nantinya diberikan oleh vaksin COVID-19 ini terhadap upaya perlindungan masyarakat, maka proses pengembangan vaksin maupun vaksinasi perlu dilakukan secara hati-hati, namun tetap tanggap terhadap perubahan yang sangat dinamis di masa pandemi ini. Setelah penjelasan alur vaksinasi ini, diharapkan masyarakat dapat mendukung pemerintah secara penuh dan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir akan kelompok prioritas penerima vaksin. Pemerintah tetap mengupayakan pemerataan penerima vaksin nasional untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Terdapat berbagai kandidat vaksin yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah, yaitu Sinovac, Sinopharm, CanSino, AstraZeneca, dan Ginexin. Sebelum vaksin-vaksin ini diproduksi secara massal dan nantinya diberikan kepada masyarakat, maka harus melalui berbagai tahapan pengembangan untuk memastikan keamanan penggunaan pada manusia dan rentang dosis aman yang dapat digunakan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan masing-masing tahapan ini memiliki ketentuan yang harus dipenuhi sehingga vaksin yang dikembangkan benar-benar memiliki standar kesehatan yang baik sehingga aman dan efektif untuk digunakan. Pemerintah terus berkoordinasi dengan para pengembang vaksin untuk memastikan bahwa vaksin-vaksin yang dikembangkan dapat lolos seluruh tahapan uji klinis sebelum nantinya mendapat persetujuan dari Badan POM untuk diproduksi secara massal. Setelah keseluruhan tahapan ini dilakukan dan telah memberikan hasil yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan,
maka vaksin akan memperoleh persetujuan dari Lembaga Pengawas Obat dan Makanan serta Kesehatan. Setelah mendapatkan persetujuan, vaksin baru dapat diproduksi secara massal. Ingat pesan ibu, pakai